Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 3, mata kuliah biopsikologi. Nah, pada saat ini kami akan memaparkan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu dengan tema sistem sensori motor dan ritme dan tahapan tidur. Sebelum itu, perkenalkan anggota-anggota kelompok kami ada Daisy, Safitska, Fitri, Sela, dan Rian. Sekarang kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu sistem sensori motor. Adapun pokok-pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama, 3 prinsip fungsi sensori motor. Yang kedua, korteks asosiasi sensori motor. Yang ketiga, korteks motorik sekunder. Yang keempat, korteks motorik primer. Yang kelima, cerebellum dan ganglia basalis. Yang keenam, jalur-jalur motorik yang mengalir dari atas ke bawah. Yang ketujuh, sirkuit spinal sensori motor. Dan yang kedelapan, program-program sensori motor sentral. Sebelum kita lebih jauh lagi masuk ke dalam materi, ada baiknya kita mengetahui pengertian dari sistem sensori motor itu sendiri. Nah teman-teman, sistem sensori motor adalah sistem kompleks dalam tubuh manusia yang terdiri dari 2 komponen utama. Yang pertama adalah sistem sensori atau sensor, dan yang kedua adalah sistem motorik atau motor. Sistem sensori adalah bagian dari sistem saraf yang bertanggung jawab untuk menerima informasi sensori dari lingkungan eksternal dan tubuh sendiri. Ini melibatkan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, perasaan, dan lainnya. Sekarang kita masuk dalam pokok bahasan yang pertama, yaitu 3 prinsip fungsi sensori motor. Nah teman-teman, yang pertama itu ada sistem sensori motor terorganisasi secara hierarki. Hierarki sensori motor dan perusahaan cenderung terdiri atas unit-unit atau struktur neural atau departemen-departemen yang berbeda, yang masing-masing menjalankan fungsi yang berbeda. Sistem hierarki yang bersifat paralel dan terorganisasi secara fungsional. Perbedaan utama antara sistem sensori motor adalah aliran-aliran informasi, terutama mengalir naik melalui hierarki. Dalam sistem sensori motor, informasi mengalir turun. Sekarang kita masuk dalam prinsip yang kedua, yaitu output motorik dipandu oleh input sensori. Organ-organ keseimbangan dan reseptor-reseptor di kulit, otot, dan persendian semuanya memantau respon-respon tubuh dan mereka mengumpan balikan informasi itu ke dalam sirkuit-sirkuit sensori motor. Umpan balik sensori adalah ballistic movements atau gerak balastik. Gerak-gerakan pendek dan berkecepatan tinggi seperti menepuk lalat. Sekarang kita masuk dalam prinsip yang ketiga, yaitu belajar mengubah sifat dan lokus kontrol sensori motor. Selama tahap-tahap belajar motorik, setiap respons individu dikerjakan di bawah kontrol yang disadari. Kemudian setelah banyak latihan, respons-respons individual menjadi terorganisasi menjadi sekuensi-sekuensi tindakan yang terintegrasi secara berkesinambungan yang mengalir lancar dan disesuaikan oleh umpan balik sensori tanpa regulasi sadar. Korteks asosiasi sensori motor. Korteks asosiasi sensori motor adalah bagian korteks otak yang terletak di puncak hierarki sensori motor. Korteks asosiasi sensori motor terbagi menjadi 2, yaitu korteks asosiasi parietal posterior dan korteks asosiasi frontal dorsolateral. Sistem sensori motor adalah sistem yang bertanggung jawab untuk memproses informasi yang berhubungan dengan posisi tubuh dalam melakukan gerakan. Operasi dari sistem sensori motor diibaratkan seperti sebuah perusahaan besar yang efisien yang dikendalikan oleh perintah-perintah yang turun ke bawah melalui tingkatan-tingkatan hierarki atau berjenjang. Dari korteks asosiasi diibaratkan seperti presiden direktur ke otot-otot atau tingkat terendah yaitu pekerja. Sistem sensori motor merupakan sistem hierarki yang bersifat paralel.
Sinyal-sinyalnya mengalir di antara berbagai tingkat melalui banyak jalur. Struktur paralel ini memungkinkan korteks asosiasi menerapkan kontrol atas tingkatan-tingkatan hierarki yang lebih rendah melalui berbagai cara. Korteks asosiasi sensorimotor memiliki beberapa fungsi penting dalam sistem sensorimotor, yaitu yang pertama, menerima proyeksi dari korteks parietal posterior dan mengintegrasikan informasi sensorik dengan informasi motorik untuk menghasilkan gerakan yang tepat. Yang kedua, mengontrol gerakan yang kompleks dan terkoordinasi dengan mengirimkan sinyal ke korteks motorik primer. Yang ketiga, mengatur dan mengontrol gerakan yang disesuaikan dengan lingkungan sekitar. Yang keempat, menerapkan kontrol atas tingkat-tingkat hierarki yang lebih rendah melalui berbagai cara. Dalam sistem sensorimotor, korteks asosiasi sensorimotor berperan sebagai puncak hierarki sensorimotor yang mengendalikan gerakan tubuh. Korteks asosiasi sensorimotor terbagi menjadi dua, yaitu korteks asosiasi parietal posterior dan korteks asosiasi frontal dorsolateral. Korteks asosiasi parietal posterior berfungsi untuk memproses informasi sensorik dan mengintegrasikannya dengan informasi motorik. Sedangkan korteks asosiasi frontal dorsolateral berfungsi untuk mengontrol gerakan yang kompleks dan terkoordinasi. Kemudian korteks motorik primer. Korteks motorik primer adalah wilayah otak yang terletak di bagian dorsal lobus frontal. Ini adalah wilayah utama dari sistem motorik dan bekerja dalam hubungan dengan area motorik lainnya, termasuk korteks premotor, area motorik tambahan, korteks parietal posterior, dan beberapa wilayah otak subkortikal untuk merencanakan dan melaksanakan gerakan. Korteks motorik primer didefinisikan secara anatomis sebagai wilayah korteks yang mengandung neuron besar yang dikenal sebagai cell belts. Representasi motorik diatur secara teratur atau secara terbalik dari jari kaki atau di bagian atas belahan otak ke mulut atau di bagian bawah sepanjang lipatan di korteks yang disebut sulcus sentral. Namun, beberapa bagian tubuh dapat dikendalikan oleh sebagian wilayah korteks yang tumpang tindih. Setiap hemisfer serebral, korteks motorik primer hanya berisi representasi motorik dari sisi tubuh yang berlawanan atau kontralateral. Korteks motorik primer mengandung sel piramida lapisan kortikal V, juga disebut cell belts. Neuron motorik atas yang bertanggung jawab untuk mentransmisikan perintah yang diperlukan untuk memulai gerakan sukarela. Selain itu, korteks motorik primer mengontrol gerakan dan merupakan daerah otak utama yang terlibat dalam fungsi motorik. Fungsi motorik yang dikaitkan dengan korteks motorik primer adalah gerakan jari, menelan, gerakan tungkai bawah, kontrol pernapasan sukarela, citra motorik, kontrol tugas motorik ritmik, berkedip sukarela, saket horizontal, gerakan bibir, mulut, pergelangan tangan, dan tangan di sisi lain. Selanjutnya kita masuk ke korteks motorik sekunder dan korteks motorik primer. Korteks motorik sekunder adalah bagian dari korteks motorik otak yang terkait dengan perencanaan, pemrograman, dan koordinasi dalam gerakan kompleks, serta inisiasi gerakan. Korteks motorik sekunder juga berpartisipasi dalam aspek-aspek seperti adopsi postur dan memiliki pengaruh pada gerakan yang tidak terkoordinasi. Selain itu, korteks motorik sekunder juga menerima proyeksi dari korteks sensorik dan korteks prefrontal dorsolateral. Korteks motorik sekunder terletak di dalam motor korteks dan terdiri dari beberapa daerah yang berbeda. Saat ini kita masuk pada pembahasan cerebellum dan ganglia basalis. Cerebellum terletak di bagian belakang otak dan terdiri dari 3 lobus yang berperan dalam
pengaturan pergerakan bawah sadar, otot skelet, dan keseimbangan. Cerebellum menerima masukan dari primary motor cortex dan sekunder, dari brainstem, motor nuklei, dan dari sistem somatosensory dan vestibular. Sel Purkinje adalah output utama dari korteks cerebellum dan bersifat inhibitorik. Cerebellum membantu memperhalus gerakan dan mengkoordinasikan gerakan yang kompleks. Ganglia basalis merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut beberapa area di subkortikal. Gray matter yang meliputi nukleus, caudatus, putamen, globus pallidus, substantia nigra, corpus subthalamicus, dan nucleus ventrolateralis thalami. Ganglia basalis membantu merencanakan dan mengendalikan pola gerakan yang kompleks. Basal ganglia terlibat dalam gerakan yang sequencing. Kedua bagian ini berperan dalam sistem motorik, namun keduanya tidak secara langsung berpartisipasi dalam transmisi sinyal ke sumsum tulang belakang. Selanjutnya, jalur-jalur motorik yang mengalir dari atas ke bawah. Jalur-jalur motorik yang mengalir dari atas ke bawah merujuk pada jalur saraf yang membawa sinyal motorik dari otak ke sumsum tulang belakang dan saraf tepi. Jalur motorik utama yang mengalir dari otak ke sumsum tulang belakang adalah jalur piramidal yang terdiri dari dua jalur utama, jalur kortikospinal dan jalur ekstrapiramidal. Jalur kortisospinal mengalir dari korteks motorik primer di otak ke sumsum tulang belakang, sedangkan jalur ekstrapiramidal mengalir dari korteks motorik sekunder dan korteks asosiasi ke sumsum tulang belakang. Selain itu, terdapat juga jalur motorik lainnya seperti jalur rubrospinal, jalur tekstospinal, dan jalur vestibulospinal yang mengalir dari otak ke sumsum tulang belakang dan berperan dalam mengendalikan gerakan tubuh. Selanjutnya adalah tentang sirkuit spinal sensori motor. Sirkuit spinal sensori motor adalah jaringan neuron di dalam sumsum tulang belakang yang terlibat dalam pengaturan gerakan dan pengolahan informasi sensori. Sumsum tulang belakang adalah bagian dari sistem saraf pusat yang berperan dalam mengirim sinyal sensori dari tubuh ke otak dan mengirimkan sinyal motorik dan otak ke otot-otot dan organ-organ tubuh. Sirkuit ini memiliki dua komponen utama. Yang pertama yaitu jalur sensori. Jalur sensori atau sirkuit sensori mengirimkan informasi sensori dari reseptor sensori, seperti reseptor kulit yang merasakan sentuhan atau tekanan. Ke otak, informasi sensor ini kemudian diolah di otak untuk menciptakan persepsi seperti rasa sakit, suhu, atau sentuhan. Sirkuit sensori melibatkan beberapa neuron sensori yang berkomunikasi satu sama lain dan mengirimkan informasi ke bagian tertentu di otak yang terlibat dalam pemrosesan sensori. Yang kedua, jalur motorik. Jalur motorik atau sirkuit motorik mengirimkan sinyal motorik dari otak ke otot-otot untuk menghasilkan gerakan tubuh. Sirkuit motorik melibatkan neuron motorik yang mengirimkan sinyal kepada otot-otot melalui saraf motorik. Ini memungkinkan kita untuk melakukan berbagai tindakan seperti berjalan, menggerakkan lengan, atau berbicara. Selanjutnya, program sensori motor sentral. Program sensori motor sentral mengacu pada serangkaian program motorik yang terdapat dalam sistem saraf pusat, termasuk otak dan sumsum tulang belakang, yang mengontrol gerakan tubuh dan merespon informasi sensori. Program ini bertanggung jawab atas berbagai fungsi motorik dan sensori dalam tubuh manusia. Beberapa contoh program sensori motor sentral meliputi: yang pertama, program berjalan. Ini adalah program sensori motor yang mengatur gerakan berjalan. Program ini mengkoordinasikan gerakan otot-otot pinggul, kaki, dan tubuh atas untuk memungkinkan seseorang untuk berjalan dengan keseimbangan dan koordinasi. Yang kedua, program bicara. Program ini mengatur gerakan otot-otot wajah, lidah, dan pita suara untuk menghasilkan suara dan bicara.
Ini melibatkan koordinasi yang rumit antara produksi suara, artikulasi kata-kata, dan pemahaman bahasa. Yang ketiga, program menulis. Program ini melibatkan gerakan tangan, lengan, dan mata dalam menghasilkan tulisan atau gambar. Ini memerlukan kontrol yang tepat atas otot-otot tangan untuk menciptakan karakter dan bentuk yang diinginkan. 4. Program reaksi refleks. Ini adalah program sensori motor yang menghasilkan reaksi refleks otomatis terhadap rangsangan tertentu. Contoh reaksi refleks termasuk meraih sesuatu saat tersentuh panas atau menarik tangan ketika tersentak. Yang kelima, program koordinasi mata dan tangan. Program ini mengkoordinasikan gerakan mata dan tangan untuk melakukan tugas seperti mengambil objek yang dilihat atau menggambar sesuatu. Yang keenam, program postur. Program ini mengatur otot-otot yang memungkinkan kita untuk mempertahankan postur tubuh, menjaga keseimbangan, dan berdiri atau duduk dengan stabil. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam materi yang kedua, yaitu ritme dan tahapan tidur. Adapun pokok-pokok bahasan sebagai berikut. Yang pertama adalah ukuran psikofisiologi dan tahapan tidur. Yang kedua adalah tidur REM dan bermimpi. Yang ketiga adalah mengapa kita tidur dan mengapa kita tidur ketika kita tidur. Yang keempat, analisis komparatif tentang tidur. Yang kelima, siklus tidur sirkadian. Yang keenam, efek deprivasi tidur. Yang ketujuh, 4 daerah otak yang terlibat dalam tidur. Yang kedelapan, jam sirkadian, mekanisme neural dan molekular. Yang kesembilan, obat-obatan yang mempengaruhi tidur. Yang ke-10, gangguan tidur. Dan yang ke-11 adalah efek kurang tidur dalam jangka panjang. Nah, teman-teman, sekarang kita masuk dalam pokok bahasan yang pertama dalam materi ritme dan tahapan tidur, yaitu ukuran psikofisiologis dan tahapan tidur. Tidur manusia dapat dibagi menjadi beberapa tahap berdasarkan pola gelombang otak yang terlihat dalam elektroensefalogram dan karakteristik psikofisiologis lainnya. Tahapan tidur yang umum terdiri dari NREM dan REM. Tahap NREM dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama N1, yang kedua N2, dan yang ketiga N3. Nah, N1 adalah tahap tidur ringan, N2 adalah tahap tidur yang lebih dalam, dan N3 adalah tahap tidur delta, juga dikenal sebagai tidur lambat. Tahap REM adalah tahap tidur yang paling aktif secara mental, ditandai dengan gerakan mata yang cepat dan aktivitas otak yang mirip dengan saat terjaga. Sekarang kita masuk dalam pokok bahasan yang kedua, yaitu tidur REM dan bermimpi. Nah, teman-teman, tidur REM merupakan tahap tidur di mana terjadi aktivitas otak yang intens, gerakan mata yang cepat, dan seringkali terjadi bermimpi. Ini adalah tahap tidur yang penting untuk pemulihan mental dan pengolahan informasi. Selama tidur REM, otak mengkonsolidasikan memori, mengatur emosi, dan meningkatkan kreativitas. Meskipun bermimpi juga dapat terjadi dalam tahap NREM, bermimpi saat tidur REM cenderung lebih hidup dan intens. Nah, teman-teman, sedangkan mimpi adalah pengalaman mental yang terjadi saat tidur, yang melibatkan gambar, pikiran, emosi, dan sensasi. Mimpi biasanya terjadi selama fase tidur yang disebut REM dan non-REM. Nah, teman-teman, tetapi mimpi yang paling hidup dan teringat seringkali terjadi selama fase REM. Mimpi seringkali bersifat bermimpi atau tidak masuk akal dan dapat melibatkan berbagai situasi, objek, dan karakter. Dalam mimpi, seseorang mungkin mengalami perasaan, emosi, atau pengalaman yang sangat berbeda dari apa yang mereka alami saat terjaga. Mengapa kita tidur dan mengapa kita tidur ketika tidur? Tujuan utama tidur masih menjadi misteri bagi para ilmuwan. Namun, tidur dianggap penting untuk memulihkan dan memperbaiki tubuh, mengkonsolidasikan dan memperkuat memori,
mengatur sistem saraf, dan mendukung fungsi kognitif dan emosional yang sehat. Tidur diperlukan untuk memelihara keseimbangan hormon, memperbaiki jaringan, dan mengoptimalkan sistem kekebalan tubuh. Alasan kita tidur pada malam hari secara sirkadian adalah karena mengatur biologis internal kita yang disebut jam sirkadian, yang diatur oleh siklus cahaya dan gelap. Analisis komparatif tentang tidur. Tidur adalah fenomena biologis yang ditemukan di berbagai spesies hewan. Meskipun durasi dan pola tidur dapat bervariasi, hampir semua hewan mengalami tidur dalam beberapa bentuk. Studi komparatif tentang tidur telah membantu para ilmuwan memahami peran dan mekanisme tidur dalam berbagai spesies. Misalnya, studi pada mamalia menunjukkan bahwa tidur REM penting untuk perkembangan otak yang sehat pada bayi. Pada burung, tidur unihemisferik memungkinkan mereka tetap waspada terhadap bahaya saat beristirahat. Kemudian kita masuk ke siklus tidur sirkadian. Siklus tidur sirkadian merujuk pada pola tidur yang teratur yang terjadi dalam periode 24 jam sehubungan dengan siklus cahaya dan gelap. Ini diatur oleh jam sirkadian di dalam otak yang mengontrol ritme biologis kita. Hormon melatonin berperan penting dalam mengatur siklus tidur sirkadian dengan produksi yang meningkat saat gelap dan menurun saat terkena cahaya. Gangguan siklus tidur sirkadian seperti jet lag atau shift kerja dapat mengganggu pola tidur normal dan keseimbangan sirkadian kita. Selanjutnya kita masuk ke dalam efek deprivasi tidur. Deprivasi tidur atau kurang tidur dapat memiliki dampak negatif pada kesehatan dan kinerja kita. Efeknya termasuk gangguan kognitif, penurunan daya ingat, penurunan konsentrasi, masalah emosional, penurunan sistem kekebalan tubuh, peningkatan risiko kecelakaan, dan penurunan fungsi kognitif dan fisik secara umum. Kurang tidur kronis dapat meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes, obesitas, dan gangguan mental. Selanjutnya, 4 daerah otak yang terlibat dalam tidur. Ada 4 daerah otak yang terlibat dalam mengatur tidur. Yang pertama, hipotalamus posterior menghasilkan neuropeptida yang mempromosikan tidur dan menghambat terjaga. Yang kedua, hipotalamus anterior menghasilkan neuropeptida yang mempromosikan terjaga dan menghambat tidur. Yang ketiga, batang otak berperan dalam mengatur siklus tidur dan terjaga serta mengendalikan aktivitas otot selama tidur. Dan yang keempat, talamus berperan dalam mengatur transmisi sensorik selama tidur dan terjaga. Selanjutnya, jam sirkadian, mekanisme neural dan molekular. Jam sirkadian adalah mekanisme internal yang mengatur ritme biologis kita dalam pola siklus sekitar 24 jam. Mekanisme neural dan molekuler jam sirkadian melibatkan interaksi kompleks antara berbagai gen dan protein di dalam sel. Inti suprakiasmatik atau SCN dalam hipotalamus dianggap sebagai jam pusat yang mengatur ritme sirkadian. SCN menerima informasi tentang cahaya dan gelap melalui mata dan mengatur produksi hormon melatonin untuk mengatur siklus tidur dan terjaga. Baik, saya akan melanjutkan materi tentang obat-obatan yang mempengaruhi tidur. Ada beberapa obat-obatan yang dapat mempengaruhi tidur. Obat-obatan tidur atau hipnotik seperti benzodiazepin, non-benzodiazepin, atau zolpidem dapat membantu menginduksi tidur. Namun penggunaan jangka panjang dapat menyebabkan ketergantungan dan efek samping tertentu. Obat-obatan yang mempengaruhi neurotransmitter tertentu seperti serotonin atau melatonin juga dapat digunakan untuk mengatur tidur. Selain itu, beberapa obat-obatan seperti stimulan, antidepresan, atau obat-obatan tertentu untuk kondisi medis dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Gangguan tidur.
Ada berbagai gangguan tidur yang dapat mempengaruhi kualitas dan pola tidur seseorang. Beberapa contoh gangguan tidur termasuk insomnia atau kesulitan tidur, sleep apnea atau berhenti bernapas sementara tidur, narkolepsi, serangan tidur mendadak, parasomnia, gangguan perilaku selama tidur, dan restless leg syndrome atau sensasi tidak nyaman di kaki yang menyebabkan dorongan untuk bergerak saat tidur. Gangguan tidur dapat memengaruhi kualitas hidup, kesehatan fisik, dan kinerja kita sehari-hari. Dan materi terakhir yaitu efek kurang tidur dalam jangka panjang. Kurang tidur kronis atau deprivasi tidur dalam jangka panjang dapat memiliki efek yang merugikan pada kesehatan dan kinerja kita. Efek jangka panjang termasuk penurunan daya ingat dan konsentrasi, gangguan kognitif, peningkatan risiko gangguan mental seperti depresi dan kecemasan, penurunan sistem kekebalan tubuh, peningkatan risiko penyakit kardiovaskular, diabetes dan obesitas, dan gangguan hormonal. Kurang tidur juga dapat menyebabkan penurunan kinerja kognitif dan fisik, masalah emosional, dan peningkatan risiko kecelakaan. Penting untuk memprioritaskan tidur yang cukup dan berkualitas untuk menjaga kesehatan dan kesejahteraan kita. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan terima kasih.